eh apa namanya? Kenapa? Kenapa dia mencelakai pekerja yang bekerja di sini? Coba tolong ditanyakan. Senang Senang. lihat orang susah dia. Hanya atas dasar senang. Ya. Oke, respon dia dengan keberadaan kita apa? Boleh aja main di sini, boleh main aja. Oke, berarti dia tidak terganggu. Nggak terganggu. Dia tidak terganggu ya. Oke, dia tidak terganggu sobat misteri. Right. Jadi sekarang dia kan dulu senang saat pabrik ini masih beroperasi kan. Oke, sekarang pabrik ini sudah tidak beroperasi dan tidak ada manusia yang bekerja atau melakukan sesuatu di sini. Sekarang apa kegiatan dia di sini? Gitu-gitu aja anjir. Cuman gitu doang. Kakinya Oke. dia girang. Oh, dia girang dengan adanya kita. Enggak, dia girang tadi dibilang apa? Ditanya kenapa kamu senang di sini. Sekarang dia suka lihat orang susah tuh kan. Dia jawab gitu. Itu girang. Dia girang ya. Oke. Oke, sekarang dia masih di sini. Posisinya berdiri di pojok ini. Di pojok sambil tangannya digini. Mana? Oh, dua-duanya. Iya, dua-duanya gitu. Oh, gitu kayak tari kecak gitu ya, kembali. Oke, dia tingginya seberapa, Man? Gitu. Coba di center biar tahu. Oh, segitu tingginya. Oke, berarti tangannya di atas sana dong? Iya. Oh, oke. Kayak penari kecak gitu ya. I see. Oke, warnanya hitam ya. Jelas. Karena saya pernah dengar ada gendruwo yang warna putih juga, albino. Beda ini yang hitam. Oke, apakah dia sering mengganggu? Sering mengganggu. Tapi di sekitar pabrik ya, nggak keluar dari pabrik ya. Oke. Apakah lebih tepatnya di ruangan ini? Oke, jadi dulu waktu masih ada kegiatan juga dia di situ. Ya. Oke. Apakah dia sering mengganggu ya tadi? Bisa diajak komunikasi? Bisa. Oke, coba Bisa. ditanyakan kenapa dia ada di ruangan ini. Oh, kalau ini beda. Dia adanya tuh sebelum pabrik ini ada. Jadi dia ada nih ketika pabrik ini sudah berdiri. Oke, dia ada ketika pabrik ini berdiri. Ya, benar. Oke, dia dari mana? Apakah dia kesini sendiri atau ada yang membawa? Sendiri kesini. Oke, asalnya dari mana? Sebelum dari sini di mana dia? Ini nunjuk di tangannya ke sana gitu. Nunjuk ke arah sana, belakang sana. Jauh dari sini atau masih daerah sini? Jauh dari sini. Jauh dari sini. Oke. Kenapa dia tertarik datang ke pabrik ini? Ini ada gendruwonya di situ. Oh, dia senang nikmati orang-orang yang ngeluh. Oke, dia mendapatkan energi dari orang-orang yang mengeluh ya. Ini berarti mengeluhkan sesuatu yang negatif ya. Yes, Oke. Jadi dia tertarik oleh itu. Oke, karena ini kan dulu adalah mungkin tempat utama bekerja ya, karena kan paling besar bangunannya. Apakah dia ada di sini kan dia pasti melihat pekerjaan waktu itu ya, dan dia pasti tahu. Apakah dia tahu dengan kecelakaan kerja yang ada di sini? Dia yang mengganggu. Oke. Jadi ini sobat misteri, kita sudah menemukan tersangka ya yang membuat orang-orang kecelakaan kerja di sini ya. Ternyata bukan WW, ternyata bukan Buto, tapi genderuwo ini yang dia datang dari luar. Dia datang dari luar, dia apa? Menguasai pojok ini, tempat ini. Terus? Dia senang aja di sini. Dia senang, tapi diperbolehkan dengan sosok-sosok yang lebih kuat di sini. Ya, karena dia ini sama negatifnya ya. Oke, I see. Sama-sama negatifnya. Apa namanya? Kenapa dia mencelakai pekerja yang bekerja di sini? Coba tolong ditanyakan. Senang lihat orang susah dia. Hanya atas dasar senang. Ya. Oke, respon dia dengan keberadaan kita apa? Boleh aja main di sini, boleh main aja. Oke, berarti dia tidak terganggu.
Nggak terganggu. Dia tidak terganggu ya. Oke, dia tidak terganggu sobat misteri. Right. Jadi sekarang dia kan dulu senang saat ada orang, saat pabrik ini masih beroperasi kan. Oke, sekarang pabrik ini sudah tidak beroperasi dan tidak ada manusia yang bekerja atau melakukan sesuatu di sini. Sekarang apa kegiatan dia di sini? Gitu-gitu aja. Cuman gitu doang. Ah, Oke. dia girang. Oh, dia girang dengan adanya kita. Enggak, dia girang tadi dibilang apa? Ditanya kenapa kamu senang di sini? Sekarang dia sekali karena susah tuh kan. Dia jawab gitu. Itu girang. Dia girang ya. Oke. Padahal nggak boleh gitu ya, Mas Gendruwo ya. Jangan biasakan suka melihat kesusahan orang ya. Harusnya kamu itu malah mensupport para pekerja di sini agar sukses, malah bukan mencelakai mereka. Banyak ngomong, kamu suka saya lah katanya. Oke, kata dia suka kau ya terserah. Saya kan hanya saya bukan menasihati, cuman saya membela bangsa saya ya, karena saya juga nggak terima bangsa saya dipermainkan oleh kamu. Apa dia ada respon lagi nggak? Diam sekarang dia aja. Ya, diam ya. Itu. Udah nggak gitu lagi. Ya, Diem. ngapain marah dia? Nggak, diem aja, diem gitu, tangannya diem. Apa melotot dia? Enggak, diem aja. Pandangannya kemana? Ke depan. Ke depan. Sana. Ke arah sana ya, pandangannya. Ya itu ya. Apakah dia akan pergi dari sini karena tempat ini udah kosong? Enggak. Kenapa? Scene-nya masih bisa dinikmati ya. Yang dulu itu. Oke. Jadi saya suka mengulang-ulang itu. Apa kemungkinan dia akan pergi dari sini? Enggak sih. Kalau pabrik ini ternyata yang punya akan memakai pabrik ini lagi, apakah dia mau pergi dari sini? Enggak mau. Apakah dia harus diusir? Ya kalau bisa ya. Oke. Sok kuat kamu ya. Kamu belum pernah ketemu yang lebih kuat dari kamu mungkin ya. Right, kamu mungkin akan diusir karena kamu jelas mengganggu bangsa saya, dan kamu juga kalau bangsa manusia bilangnya kriminal karena mencelakai ya. Orang-orang yang ada di sini mereka yang hanya ingin mencari sesuap nasi. Itu ada suara yang di belakang ya. Saya tidak tahu tertangkap kamera atau tidak, tapi ada suara di belakang. Oke, mungkin itu ya, Gendruwo ya. Jangan ini ya, kamu selamat menikmati kesempatanmu di sini sampai ada orang yang mengusir kamu. Hati-hati. Oke, kita mau move kemana? Sana dulu. Oke, ini kita sudah dari pojok-pojok ya, sobat misteri ya. Ini tadi, itu di situ tadi ada Gendruwo yang suka mencelakai manusia ya. Makanya agak saya kasih sedikit peringatan, bukan peringatan apa-apa, karena saya juga nggak terima kalau kita manusia dijaili, disakiti lah bangsa mereka, karena mereka kadang nggak fair, mereka nggak terlihat ya. Coba kalau mereka terlihat mungkin bisa ditantang sama bangsa kita. Oke, ini ada masih ada salah satu ini ya, forklift ya, dua forklift, ada dua rumah. Kalau di forklift ini ada sesuatu kah, ada makhluknya? Nggak ada ya, kosong ya. Oke, ini dulu yang mungkin dipakai untuk mengangkat palet-palet berat ya, sobat misteri ya. Nah ini kita sekarang move ke ini. Kita sekarang sudah ada makhluk lain nggak sebelum kita keluar dari sini di ruang ini kan. Tadi ada Gendruwo, ada juga maksudnya kalau yang pekerja oke, yang mereka bekerja. Cuman ada makhluk yang kayak modelnya kayak Gendruwo tadi yang memang dia unik gitu, berbeda dari yang lain. Nggak ada ya? Tapi di situ ada. Oh, di sana ada. Oke. Itu ya sobat misteri. Jadi ini adalah ruangan yang besar. Jadi mungkin kita akan geser ke suatu tempat yang menurut Tovan ada sesuatu yang menarik di sana. Ada sesuatu yang menarik di sana ya sobat misteri. Right. Dari bawah aja. Oke, kata Novan dari bawah saja, nggak usah naik. Mungkin bisa di center. Ini yang mana yang menarik nih? Ini kan ada pintu disegel. Oh, pintu yang disegel nih ya. Oke, terus? Sosok di baliknya. Di balik pintu itu ada sosok. Ya.
apa? Dan itu Oke, kamu agak maju Van biar kelihatan. negatif banget ya itu. Sosoknya sangat negatif. Jadi kata Novan ada sosok di balik pintu yang disegel itu, dan menurut Novan sosoknya sangat negatif. Apa Van? Bisa Jadi ini di tergambar luar pakem juga. di luar pakem. Oke, apa wujud yang tergambar? Kukunya panjang. Kukunya panjang, oke. Gini kan, Hah? tangannya itu. Hah? Terus dia tuh tinggi, Tinggi, kurus, kurus, kurus. oke. Kepalanya tuh kayak panjang itu moncongnya dia. Lebih ke buaya, mirip buaya tapi udah bukan buaya. Mirip buaya tapi bentuknya bukan kayak buaya. Bukan buaya, tapi cuma kayak Moncongnya apa, panjang. moncongnya panjang gitu. Aneh itu. Cuma itu dia nyakar pintu terus. Nyakar pintu dia kayak seolah-olah ingin keluar. Berarti kalau dia tidak bisa keluar dari situ, apakah ada sesuatu yang membentengi? Maksudnya dari dunia gaibnya, dibentengi pintu itu dari alam gaibnya. Oke. Apakah dia memakai pakaian aparel? Enggak. Itu kayak telanjang. apa? Bentuk badannya tuh abstrak. Abstrak. Tapi kayak ini enggak, humanoid ya? Berbentuk ada iya, berbentuk seperti manusia tapi bukan manusia. Iya, berbentuknya kayak manusia kayak, tapi dia panjang nih. Kukunya panjang. Kukunya panjang terus. Oke. Apa namanya? Tangannya ini kering gitu. Oh, cuman tulang gitu ya? Enggak tulang, tapi kayak ada. Ya kayak cuman tulang gitu. Ada kulitnya, cuman kayak tulang. Bukan kulit. Apa? Hitam aja. Hitam aja kayak. Atau kamu numpuk di sini Oke. Kayak, tapi dia keras kan? Dia keras, ya, oke. Kayak pengerasan gitu kayak di sini. Nah, kayaknya ini kalau keluar bakal ganggu banget ini soalnya. Powernya gede ya. Berarti mungkin dulu ada yang ngeh itu, terus disegel di situ ya. Ada yang ngeh itu terus disegel di situ. Oke. Apakah kalau menurutmu apakah dia yang paling powerful di sini? Bukan. Dia bukan yang megang. Ini kita langsung. Bentar. Ini dulu kita cerita ini dulu. Apakah dia bisa diajak berkomunikasi? Nggak bisa. Nggak bisa. Sayang sekali. Padahal cuma teriak-teriak aja. Teriak-teriak aja. Suaranya seperti manusia. Iya, teriak-teriak, pokoknya orang teriak-teriak aja. Oke, karena dia dikurung ya. Ini langsung panas nih. Ya, sayang tidak bisa diajak komunikasi, karena kalau memang dia seandainya dia bisa diajak komunikasi, mungkin dia akan ada cerita yang menarik. Kenapa kok dia bisa disegel, itu kan adalah salah satu misteri yang menarik juga, kan? Mungkin apakah dia terlalu mengganggu dulu? Tapi dia ini bukan orang yang kooperatif. Bukan apa? Maaf? Bukan orang yang kooperatif. Nggak kooperatif ya makhluk ini. Dia lepas dari situ langsung babi buta. Oke. Ya, berserk ya. Ya, betul sekali. Go berserk kalau bahasa Indonesia. Oke, itu ya, ada satu makhluk yang cukup negatif powerful di sana, dan dia mungkin karena sangat mengganggu, ada manusia yang ngeh dan akhirnya dia disegel di sana. Jadi dia tidak bisa keluar dari ruangan itu. Dia hanya mencakar-cakar pintu dan dia teriak-teriak pengen keluar. Tapi karena pasti ada alasan kenapa kamu ada di situ dan disegel di situ. Dan saya harap kamu nggak bisa keluar dari situ karena pasti alasan itu buruk sehingga kamu disegel di situ. Siapapun kamu ya. Oke, Van, ada spot lain yang menarik. Mana? Oke, kita ke. Mungkin baru yang bisa bilang direktur utama ya. Oke, ya kan memang kita tadi sudah muter-muter pabrik, semuanya sudah kita masuki ruangan yang bisa dimasuki. Pinggir-pinggirnya juga, pinggir-pinggirnya juga. Makanya sekarang kita mungkin bisa langsung ke penguasa setempat ya. Oke, mungkin bisa di center kan? Karena gelap. Nyampe kan? Tapi Coba, karena gelap di kamera ini. itu di ini. Oke. Kan bentuk kan. Ya, bentuk ya, corong gitu, Itu baru word disebut Dosomuko anjir. Dosomuko apa? Coba Dosomuko tolong diberikan deskripsinya. Mungkin kamu bisa depan sini Van biar kelihatan. Dosomuko tuh kalau di pewayangan ya raksasa kan. Makanya banyak. Oke. Muka 10. Mukanya 10. Tapi ini enggak. Oke, coba pinjam tendernya biar saya sambil nyantar sana. Biasanya kalau Dosomuko memang arti dari bahasa Jawanya kan doso itu kan dari sedoso itu kan artinya 10. Muko itu kan wajah kan. Ini ya di sini kata Novan, kelihatan. Oke, terus apa lagi? Badannya warna ungu. Badannya warna ungu, dia besar. Sebesar ini. Oke, dia apa, berdiri atau duduk? Lebih besar dari itu sebenarnya. Lebih besar dari ini kata Novan. Dia apa, berdiri atau duduk kalau posisinya ini sekarang? Berdiri. Oke, menghadap ke kita. Menghadap ke kita. Oke, kata Novan tadi badannya warna ungu, right? Dan dia wajahnya satu ya? Enggak, 3. Oke. Berjejer atau muter? Depan, kanan, kiri. Oke, dan itu sama apa?
sama bentuk, maksudnya kayak wajahnya sama? Tiga itu? Sama kayak kembar gitu? Ekspresinya sama? Sama. Oke. Oke, dia yang paling kuat di sini. Iya. Dia yang paling powerful ya. Oke. Apa respon dia dengan adanya kita di pabrik ini malam ini? Dia itu dibilang negatif iya, tapi dia nggak begitu negatif, jadi kayak masih bisa apa ya, nego gitu. Jadi kan tadi di awal juga dia bilang kan kalau main aja katanya, apa-apa. Oke, abu-abu dia ya. Apanya? Iya. Maksudnya bukan nggak positif, nggak negatif. Tipenya. Ya, oke. Dia jadi lebih welcome dengan kita. Okay. Jadi megang sini tuh itu. Oke. Mungkin seperti dia bisa diajak komunikasi berarti ya. Bisa. Oke, mungkin bisa ditanyakan seperti biasa. Apa dia itu asli sini atau dari luar? Di tanah ini. Di tanah ini berarti dia yang paling tua juga. Dia yang paling tua, berarti dia sudah ada sebelum pabrik ini ada. Iya. Oke. Apa dia mempunyai fungsi atau tugaskah di sini? Nggak ada, jadi dari dulu dia memang ini wilayahnya dia. Wilayahnya dia, dan sekarang karena itu dia merasa naungannya dia. Wilayah naungannya dia, dan mungkin apakah karena dia merasa ini dulu memang tanah dia, saat ada suara tadi dung gitu ya. Di sana tadi kalau nggak tahu saya terdengar kamera atau nggak, ada suara dung gitu. Apakah karena dengan tanah ini adalah dulunya memang tanah dia dan ada pabrik yang akhirnya berdiri di sini, dia merasa harus berkewajiban untuk melindungi tempat ini juga. Jadi dia merasa memiliki pabrik ini juga ya. Yeah. Oke, berarti dia bukan ditanam seseorang. Bukan. Dia kalau sudah ada di sini dan dia berpower kuat, apakah dia dulu awal pabrik ini dibangun dia rela-rela saja? Iya, karena dia orangnya apapun yang ada di sini tuh ya udah dia gitu ya. Milik dia. Apakah dia tidak meminta apapun waktu itu? Sama sekali? Nggak minta apapun. Oke. Kalau menurut dia pabrik ini akhirnya ditutup, itu ada suara ini ya. Crows itu apa? Burung gagak ya. Kalau menurut dia, apakah pabrik ini ditutup itu ada kaitannya dengan dia dan makhluk-makhluk gaib di sini? Nggak ada. Oke, memang ditutup mungkin memang karena perizinan ya. Oke, karena dia yang memegang kuasa di sini. Dia welcome? Apakah dia welcome dengan makhluk-makhluk gaib yang tiba-tiba masuk kayak tadi genderuwo tadi dan stay di sini? Dia lebih ini sih, bebasin aja gitu. Kalau yang dari makhluk mereka tuh mau ngapain aja terserah. Berarti dia tahu dengan kecelakaan yang ada di sini. Menikmati juga. Dia suka dengan itu. Suka. Tapi dia tidak ikut andil ya? Enggak. Oke. Dia lebih kalau ada ya dinikmati, kalau nggak ada nggak nyari gitu. Nggak nyari. Kalau dia itu adalah sosok yang melindungi kawasan ini, berarti kan pabrik ini di bawah perlindungan dia, kan? Dari apa? Ya, maksudnya pabrik ini secara keseluruhan, ya dari makhluk negatif, maksudnya makhluk gaib juga gitu. Apakah itu berarti juga karyawan yang bekerja di sini juga dilindungi oleh dia? Enggak. Oke. Terus dia posisinya berdiri di sana? Enggak. Sekarang pindah? Enggak. Ke? Maju? Mungkin bisa di center tolong kan posisinya. Kalau ini kakinya aja biar kelihatan bawahnya. Di sini kaki ini. Oke, dia maju ke kita? Nggak maju sampai deket banget. Sampai ini kan ada di situ ya. Kenapa dia maju, boleh ditanyakan? Kalau ngomong kan harus sopan. Oke, jadi dia menghormati kita. Sebenarnya nggak sih, nyindir aja sih dia. Oke, bisa nyindir juga ya. Halo, selamat malam penguasa setempat. Saya yakin kamu tahu tujuan saya ke sini, karena saya yakin kamu juga sudah mendengar dari tadi saya muter-muter tempat ini. Dan saya yakin juga kamu tahu isi hati saya ke sini untuk apa. Ya. Oke, ada respon kah dia? Bilang apa lagi dia? Gitu doang. Oke. Kalau seandainya pabrik ini beroperasi lagi,
Gimana? Apa? Gak apa-apa. Kalau seandainya pemilik pabrik ini atau pemilik sekarang pabrik ini yang memutuskan untuk mengoperasikan pabrik ini dan tidak suka dengan dia dan ingin mengusir dia, bagaimana? Nggak bisa, masa nggak bisa kamu ngusir segitu aja gitu. Oke, berarti harus ada sesuatu. Ya, oke. Ya itu ini ya pertanyaan apa namanya? Saya hanya penasaran saja gitu. Hanya penasaran saya saja. Oke. Di sini ada yang sering ganggu nggak? Ganggu manusia gitu. Maksudnya, oh banyak katanya. Banyak. Kalau dari dia apa? Yang paling sering ganggu menurut dia? Ya, gendru itu. Gendruwo itu ya. Saat pabrik ini udah nggak dipakai. Enggak. Kalau ganggu keluar enggak? Keluar nggak ya? Tapi kalau ada yang masuk sini bisa diganggu ya? Iya. Oke. Tergantung siapa. Tergantung. Berarti dia tahu ada anak yang diganggu sama Buto itu, terus jatuh itu ya? Tahu. Kan Tahu. dia diamnya di situ soalnya. Di mana? Oh, di sana. Jadi dia terlihat semua ya posisi pabrik ini ya? Oke. Tapi sekarang lagi maju ya? Oke. Oke, apa ya? Pertanyaan apa lagi? Saya bingung. Right, mungkin apa? Dia ada pesan nggak? Atau ada sesuatu yang ingin dia sampaikan mungkin? Dengan adanya kita di sini. Ada. Novan mencoba berkomunikasi ya. Jadi nih makhluknya itu di sini, sobat misteri di depan kita, dan dia tinggi, dia penguasa tempat di sini. Dia sudah ada lebih lama dari pabrik ini. Dan dia merasa dengan adanya pabrik ini, akhirnya pabrik ini juga milik dia karena berdiri di tanah dia. Ya, saya nggak tahu namanya karena saya yakin dia nggak mau memberi nama. Ya, jadi saya bilang aja apa? Pak Manajer, itu aja ya. Dan itu tingginya itu lebih tinggi dari itu, siluet itu kalau kalian tahu, siluet yang di belakang itu kan ada alat besar itu, dan tingginya lebih dari itu, jadi besar dia nih. Bermuka 3. Apa sudah dapatkah yang mau disampaikan? Silakan. Apa Van? Kalau mau main aja. Terus? Tapi jangan ngerusak. Ya. Kalau mau main aja, tapi jangan rusak. Kalau ada orang yang masuk ke sini terus mengambil sesuatu gimana? Boleh katanya. Boleh. Tapi nggak tanggung jawab kalau yang bawah-bawah itu ini. Karena dia kan cuek kan. Ya, tapi kan dia penguasanya. Apakah dia rela dengan seseorang yang ngambil sesuatu di area kekuasaan dia? Maksudnya ambil sesuatu ini apa? Mungkin barang. Contoh maksudnya barang apa? Itu gitu? kan ada ya maksudnya dulu ya mungkin masih ada barang-barang, terus ada orang tahu pabrik ini kosong terus ada yang masuk terus ngambil nyolong gitu. Enggak sih, lebih cuek. Lebih cuek. Yang Kalau malah ganggu tuh yang bawah-bawah ini. Oh, bawahan dia yang kayak yang gendruwo tadi ya. Jadi dia kayak cuek aja itu. Terserah mau apain anak-anaknya, penting anak-anaknya itu yang ganggu. Oke. Apakah yang di bawah itu termasuk dalam perlindungan dia? Enggak. Ya, di luar dia ya. Berarti dia nggak peduli apapun yang terjadi dengan mereka ya. Dia cuma peduli dengan dia dan tanah ini ya. Iya. Oke, berarti tapi dia bukan milik orang siapapun ya. Enggak, bukan. Oke. Ada hal menarik apa yang bisa dia ceritakan di sini mungkin? Ini tanahnya udah lama banget. Tanah ini sudah lama. Oke. Jadi dia sudah ada di tanah ini sudah lama. Sorry, tadi apa? Kulitnya ungu. Warnanya ungu ya. Oke, bisa tolong dideskripsikan, tadi saya lupa tadi deskripsi, mungkin kayak apa yang dia pakai. Dia nggak pakai baju. Dia nggak pakai baju. Tapi bawahannya tuh kayak tertutup sesuatu gitu, cuma saya nggak terlihat detail ya. Itu apa ya? Oke. Jadi nggak pakai baju, bawahnya tertutup sesuatu. Apakah dia punya rambut nggak dia? Kan kadang ada yang tidak punya rambut yang botak gitu ya. Nggak ada. Nggak ada. Ketiga kepalanya nggak ada rambut semua. Kalau dia ngomong ketiga kepalanya ngomong semua? Enggak. Cuma yang depan doang. Yang tengah? Itu yang 2 itu apakah bisa ngomong juga? Atau cuma hiasan aja? Kayaknya itu ini deh. Cuma jenis apa dia, stylenya dia aja kayaknya. Oh, tiga wajah itu ya? Apakah dia pernah menampakkan dirinya? Enggak. Sama sekali? Berarti kalau orang awam nggak bisa ngeliat dia ya? Jadi kita aja harus cek 2 kali baru kelihatan. Itu dia ternyata diamnya di dalam. Oke, berarti tapi powernya sudah kena tapi belum kena wujudnya ya? Oke, jadi tadi si Pak Manajer tempat ini bilang kalau mau main aja, cuman ya
hati-hati, jelas. Dan kalau mau mengambil sesuatu di sini juga sebaiknya jangan ya. Maksudnya kan ini bukan milik hak kita juga. Tapi kalau ada orang yang narik-narik di sini gitu. Narik apa? Ya kan biasanya ada orang yang tempat terbengkalai, taunya mungkin ada keris, ada apa. Nggak ada tapi di sini. Nggak ada ya? Nggak, tapi kan kita nggak tahu, cuman kadang orang yang ada iseng gitu. Dia cuek aja. Tergantung siapa deh. Kalau ada yang bawa anak buahnya dari sini atau yang kecil-kecil di sini, keluar dari sini, Dicuekin juga. boleh. Oke. Bukan boleh sih, cuek aja. Oh, cuek. Oke, berarti dia tahu dengan Buto tadi, WW tadi, Tahu. Menurut tadi. Dia tahu nggak dengan makhluk yang disegel di sana? Tahu. Oke, dia bisa cerita. Kita kan penasaran kenapa dia disegel di sana. Apa coba kata dia? Itu memang makhluk dari sini. Itu memang makhluk dari sini. Lebih tua mana dari dia? Wah, dia lah jauh. Oke, cuman dia makhluk dari sininya, maksudnya apa? Kenapa dia makhluk dari sini? Oke, apalagi? Jadi segel tuh karena terlalu liar katanya. Karena terlalu liar. Yang menyegel siapa? Orang. Manusia. Oke, dia yang menyegel itu apakah karena dia concern, peduli dengan tempat ini, atau karena dia memang mau nyegel aja? Atau karena Kayaknya dia diganggu? keganggu deh. Diganggu. Iya. Berarti orang daerah sini mungkin ya? Mungkin saja jadi. Oke. Kayak dia keganggu. Mungkin terus ya, saya akhirnya nggak tahu. diganggu itu dan dia masukin situ tuh Berarti dia mulai mengganggu saat pabrik ini mulai kosong berarti kan? enggak. Oh, udah dari dulu. Berarti itu waktu ruangan itu masih dipakai, dia dibuat disegel di situ juga. Sudah disegel. Oke. Karena dia terlalu liar ya. Dan itu mungkin segelnya itu memang tidak bisa dibuka ya. Oke. Kalau seandainya ini pertanyaan penasaran aja. Kalau yang ini si Pak Manajer nih bisa nggak buka segel itu, bisa nggak dia? Bisa. Cuman dia cuek aja. Tapi ketahuan. Kalau dibuka ketahuan ya. Oke. Apakah kalau ketahuan dia akan diserang oleh yang menyegel? Nah, itu nggak tahu. Tapi technically harusnya sih iya sih. Harusnya iya ya. Orang ngeh ya. Enggak. Orang itu. Kalau ada yang otak-atik segelnya ya. Oke. Jadi itu ya sobat misteri. Percakapan kami dengan narasumber kami Pak Manajer ini, penguasa tempat sini. Jadi memang di sini ada satu makhluk yang disegel oleh bahasa kita ya, manusia, karena mungkin dia terlalu liar dan mengganggu. Tidak bagusnya seperti itu. Dan mudah-mudahan lama nggak keluar dia, karena ini tambahan sih deskripsi tambahan itu. Oke. Jadi tangannya tuh satu, ini kan satu ya, dua sepasang satu. Di sini dua. Oke. Lagi tiga. Berarti ada 6 tangan Depan. Bunga ada lagi tangan-tangan. Berapa? Sini. Terlihat nggak? Banyak ya. Berarti banyak sekali tangan dia. Tangan. Apakah berfungsi semua? Nggak, maksudnya apakah dia menggerakkan semuanya? Ya. Tapi itu nggak berfungsi kayak orang makan loh, kayak mau makan. Iya. Paling cuma yang 3 di depan itu aja. Oke. Dan yang itu panjangnya beda-beda loh. Tangannya ya? Ya, yang ini panjang. Yang ini agak pendek terus? Ini bawahnya ini agak pendek. Agak pendek lagi gitu ya. Jadi tangannya banyak, mukanya 3 ya. Oke. Ya, bentuknya ya humanoid kayak manusia. Ya. Cuman kulitnya Kok badan tukar ya. Cuman kulitnya ungu ya. Oke, bertaring? Enggak ya. Oke, apakah ada aparel yang kayak zaman kerajaan kayak punya cincin di lengan gitu? Nggak ada ya. Oke. Dia lebih primitif aja. Dia lebih primitif karena mungkin udah lama ya. Iya mungkin. Oh ya. Mungkin ada apa, Van? Ada sesuatu lagi yang bisa diceritakan mungkin? Itu aja sih. Itu aja. Oke. Jadi kita berarti sudah menelusuri dan semuanya sudah terbuka ya tadi ya dari penelusuran kita ya. Tapi mungkin kalau konten kreator horor lain atau explorer horor lain kesini mungkin kalian akan menemukan cerita yang berbeda. Makanya silakan datang ke sini untuk mencari cerita yang berbeda dengan kami. Siapa tahu kalian akan mendapatkan cerita yang berbeda. Oke, karena tadi kita sudah menelusuri dari pojok sana, muter sampai ruangan ini, sampai tadi ada yang tersegel, sampai kita ketemu dengan Pak Manajer ini.
ya. Kita sudah masuk hampir ke semua tempat yang bisa dimasuki di pabrik terbengkalai ini. Maka mungkin itu aja ya ekspedisi kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton ya, yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk share kepada teman-teman kalian, khususnya teman kalian yang takut dengan makhluk gaib, agar apa? Agar mereka mulai terbiasa dan mereka tidak takut lagi kepada makhluk gaib ya. Share ke mereka, dan jangan lupa juga kalian subscribe. Setelah kalian subscribe, diklik juga tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan update dari ekspedisi kami yang selanjutnya. Oke sobat misteri, terima kasih banyak. Semoga sehat selalu, semoga mulai terbiasa dengan makhluk gaib dan mulai tidak takut dengan makhluk gaib ya. Saya tutup, dan juga jangan lupa kita nggak perlu takut kepada mereka. Selamat malam. Sekarang jam berapa saya cek? Sekarang sudah jam 1:30. Kita sudah kurang lebih 1,5 jam di tempat ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.